Pada chapter sebelumnya, kemampuan Dantalian tak kunjung berhenti memberikan notifikasi. Layar sistem terus berkedip menampilkan pemberitahuan tentang tingkat kesukaan orang-orang yang merosot tajam. Namun saat memeriksa status mereka, Dantalian justru menganggap hal itu bukan masalah. Baginya, semua rencana masih berjalan mulus. Dantalian memiliki target yang pasti, Raja Iblis Barbatos. Saat ini, tingkat kesukaan Barbatos telah melonjak hingga 50 poin. Sebuah pencapaian yang memang sudah ia rancang sejak awal. Ia sangat sadar bahwa pertarungan politik kali ini ditentukan oleh suara mayoritas. Komposisi fraksi di ruangan tersebut terbagi menjadi 40% dari golongan Paimon, 20% dari golongan Malbus, dan 40% sisanya adalah golongan Barbatos. Dengan kata lain, Dantalian harus bisa menggait Barbatos agar berpihak kepadanya demi mengamankan kemenangan suara. Sementara itu, segala tindakan dan argumen yang ia lemparkan kepada Paimon sebenarnya sengaja dirancang untuk memancing amarah sang Raja Iblis. Sebab kemarahan Paimon adalah kebahagiaan bagi Barbatos. Provokasi itu sukses besar. Paimon benar-benar kalap hingga urat-urat di pelipisnya menegang. Ia seolah melupakan citra dirinya yang selama ini dikenal sebagai Raja Iblis yang anggun. Dari kejauhan, Dantalian melirik ke arah Barbatos. Ia mengamati Barbatos yang tampak sudah tidak sabar untuk ikut campur. Mengingat hubungan Barbatos dan Paimon yang memang sudah lama bersih tegang, jika ada kesempatan sedikit saja, mereka pasti sudah langsung berduel. Sebuah senyuman tipis mengembang di bibir Dantalian. Dalam hati ia membatin bahwa kali ini dialah yang akan maju menggantikan Barbatos untuk menghancurkan Paimon terlebih dahulu. Ia sangat yakin momen ini adalah waktu yang paling tepat untuk adu kekuatan. Di tengah situasi yang sangat mencekam itu, Dantalian tiba-tiba melakukan hal yang tak terduga. Ia meminta maaf kepada Paimon. Meski begitu, ekspresi murka masih terpancar jelas di wajah wanita itu. Permintaan maaf Dantalian jelas bukan tanpa alasan. Ia menundukkan kepala sedalam-dalamnya, menunjukkan gestur hormat yang tinggi. Lalu menyampaikan penyesalan karena telah bersikap kasar kepada Paimon serta seluruh hadirin di ruangan tersebut. Sikap tak terduga ini seketika membuat semua orang heran dan saling berbisik kebingungan. Dantalian kemudian melanjutkan bicaranya dengan nada rendah. Sebenarnya saya sama sekali tidak bermaksud untuk tidak menghormati yang mulia Paimon. Hanya saja saya gagal mengendalikan diri karena tidak memiliki pengalaman dalam urusan seperti ini. Ia menjeda kalimatnya, memasang wajah penuh penyesalan. Ditambah lagi, saya sadar bahwa saya tidak memiliki prestasi apapun. Dan secara kebetulan hanya menempati peringkat ke-71 sebagai Raja Iblis. Pada intinya, saya hanyalah seorang bocah yang tidak dikenal dan tidak berpengalaman. Di arah lain, Malbus mendengarkan dengan seksama. Tatapannya tajam, menyimak setiap untai kalimat yang keluar dari mulut Dantalian. Dantalian menghela nafas berat lalu menyambung, namun ada sesuatu yang membuat saya sangat sedih. Sesuatu yang bahkan tidak sanggup saya lihat, apalagi saya lakukan, yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang tua yang lemah. Bahkan mustahil bagi saya sampai hati membunuh anak kecil. Lanjut Dantalian. Nadanya mulai berubah sinis. Tetapi saya sama sekali tidak peduli jika saya dianggap tidak sopan kepadanya. Perkataan Dantalian yang menggantung itu membuat orang-orang semakin penasaran. Mereka menahan nafas, tidak sabar menunggu kelanjutan kalimatnya. Bahkan Malbus sampai angkat bicara, mempertanyakan apa maksud sebenarnya dari ucapan tersebut. Mendengar pertanyaan Malbus, senyum Dantalian kembali merekah di dalam hati. Umpannya telah dimakan, provokasinya berhasil. Ia langsung mengubah ekspresinya menjadi sangat serius, menatap audien lalu melempar bom informasi. Perlu Anda semua ketahui, orang-orang yang membunuh Andromalius di Niflheim berjumlah 54 orang. Pernyataan itu membuat ruangan semakin riuh oleh rasa penasaran. Di antara 54 orang tersebut, terdapat 12 anak-anak yang ikut ambil bagian. Papar Dantalian dengan kelantangan yang terukur. Bukan tanpa alasan mereka melakukannya. Tindakan Andromalius selama ini sudah sangat keterlaluan.
Dia bahkan telah membunuh seorang anak di bawah usia 10 tahun. Dantalian melanjutkan daftarnya. Tidak hanya itu, dia juga sengaja membuat seekor kuda berlari liar, mencambukinya, lalu membunuhnya tanpa alasan. Bahkan ada laporan yang menyatakan bahwa putri seorang warga telah diperkosa olehnya dan ditemukan tergeletak menangis di selokan. Berdasarkan data yang ada, korban luka akibat kekejaman Andromalius mencapai 327 orang. Dan ingat, itu baru jumlah korban yang berhasil diketahui. Setelah Dantalian menyelesaikan paparannya, ruangan seketika hening mencekam. Orang-orang seolah tidak percaya bahwa kelakuan mendiang Andromalius seburuk itu. Paimon berdiri kaku, tatapannya kosong dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia sama sekali tidak menduga akan ada laporan sekongkrit dan semengerikan ini. Di sisi lain, Malbus yang ragu tidak langsung mempercayai ucapan Dantalian. Apakah kau bisa mempertanggungjawabkan kebenaran dari ucapanmu itu, Dantalian? Tanyanya tegas. Dengan penuh keyakinan, Dantalian mengangguk. Tentu saja, saya telah mengutus pengikut saya untuk menyelidikinya secara langsung ke lapangan. Lapis Lazuli yang berada di belakangnya langsung maju dan memberikan konfirmasi, meyakinkan seluruh hadirin bahwa laporan yang disampaikan oleh tuannya adalah fakta yang valid. Di dalam benaknya, Dantalian tersenyum licik. Aku memang menyuruh Lapis untuk memeriksanya tadi pagi, dan fakta di lapangan membuktikan kalau Andromalius memang bajingan. Tapi tentu saja semua data tadi sudah dilebih-lebihkan. Lagi pula, orang mati tidak akan bisa protes, kan? Dantalian kemudian melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih dramatis. Kemarin, saat saya berada di alun-alun Hermes, saya mendengar seseorang menjerit kesakitan. Karena penasaran, saya pergi melihatnya. Tetapi tiba-tiba, seseorang membentak saya. "Hei, apa yang kau lihat?" Orang itu kemudian berjalan mendekati saya dengan santai. Baru saat itulah saya menyadari bahwa dia adalah seorang Raja Iblis. Nafas Dantalian tertahan sejenak. Namun apa yang dilakukan Raja Iblis itu selanjutnya? Dia mengangkat tangannya lalu memukul, bukan ke arah saya, melainkan ke arah wanita yang saya cintai, Lapis Lazuli. Karena itulah saya langsung bertindak untuk membalasnya. Saya menendang perutnya dan begitu dia mencoba bangkit, saya meninju wajahnya. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Setelah menyelesaikan ceritanya, Dantalian tiba-tiba membalikkan badan dan menatap tajam ke arah satu titik. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia Paimon? Paimon tersentak, wajahnya seketika pucat pasi, keringatnya membanjiri mukanya karena ia benar-benar kehilangan kata-kata. Dantalian terus memojokkannya. Dalam situasi seperti itu, apa yang harus saya lakukan ketika wanita yang saya cintai menjadi sasaran kekerasan yang konyol? Apakah saya harus diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Pertanyaan retoris Dantalian membuat Paimon sangat gusar. Emosinya bercampur aduk antara marah yang tertahan dan kebingungan yang mendalam. Ia tampak seperti orang yang mati kutu, tak berdaya dan tak berkutik. Gestur tubuhnya berubah menjadi sangat kaku. Dari tempatnya berdiri, Dantalian diam-diam sangat menikmati pemandangan itu. Ia tersenyum puas karena telah berhasil menghancurkan mental Paimon di depan publik. Dantalian sekilas teringat pada karakteristik Paimon dalam game Dungeon Attack. Di antara 72 Raja Iblis, Paimon terkenal sebagai sosok yang paling ramah dan peduli terhadap manusia. Berbeda dengan Ivar, Paimon adalah orang yang dengan tulus merawat masyarakat yang terkena bencana wabah. Namun sialnya, Paimon mengira bahwa dalang di balik wabah tersebut adalah Dantalian dan Barbatos. Itulah mengapa Paimon sangat membenci mereka dan menolak untuk memberikan maaf. Rasa keadilan Paimon memang patut dihargai, tetapi terkadang kecerobohan dan kenaifan itulah yang menjadi kelemahan terbesarnya. Di tempat ini, Dantalian akan memastikan bahwa rasa keadilan yang diagungkan Paimon justru akan berbalik menjadi pedang bermata dua. Mulai detik ini, kata-kata Dantalian akan menjelma menjadi guillotine, alat pancung yang siap memenggal leher politik Paimon di tengah eksekusi publik ini.
Kemudian Dantalian kembali mengambil peluru provokasi. Andromalius sama sekali tidak pantas disebut sebagai seorang raja iblis. Jika dia terus dibiarkan hidup waktu itu, maka jumlah korban akan terus bertambah. Oleh karena itu, apa yang harus kita fokuskan sekarang adalah bajingan itu memang sudah sepantasnya mati. Meskipun di mata hukum tindakan saya dianggap bersalah, semuanya, apa kalian tidak mengerti? Dengan suara yang menggelegar, ia melempar pertanyaan akhir. Apakah saya harus membiarkan sampah seperti itu tetap hidup? Pidato emosional Dantalian berhasil membakar emosi ruangan. Orang-orang mulai berbisik setuju, terpikat oleh narasi yang dibangunnya. Dantalian melangkah perlahan mendekat ke arah Paimon, lalu berbisik dengan nada memojokkan. Apakah Anda masih memandang orang itu sebagai sesama Raja Iblis? Padahal reputasi kita semua akan hancur total di mata dunia hanya karena satu orang bajingan ini. Dan apakah Anda akan tetap membela orang itu sampai akhir? Semuanya sudah sangat jelas di sini. Jadi tolong berikan jawaban Anda, Yang Mulia. Paimon benar-benar terkunci, keringatnya menetes deras membasahi lantai. Ia mati kata, kebingungan harus menjawab apa. Dalam benaknya ia masih tidak percaya rencananya bisa hancur berantakan seperti ini. Ia terus menyangkal kenyataan di dalam kepalanya, namun ia tahu ia telah terjebak. Di bawah tatapan menghakimi dari seluruh ruangan, jawaban apapun yang ia berikan sekarang akan terdengar salah di mata publik. Satu-satunya celah yang terpikirkan oleh Paimon adalah status lapis lazuli, wanita yang dicintai Dantalian. Namun dalam kondisi tertekan seperti ini, Paimon tidak mampu menyusun kalimat untuk menjelaskannya. Dantalian tetap berdiri di sana menunggu jawaban yang tidak akan pernah keluar dari mulut Paimon. Atmosfer di dalam ruangan tersebut menjadi sangat hening dan tegang. Tiba-tiba keheningan itu pecah oleh suara tawa keras Barbatos. Tanpa ragu Barbatos langsung memuji argumen Dantalian. Luar biasa, aku sangat setuju dengan pendapatmu Dantalian. Terima kasih karena sudah membasmi seekor hama menjijikkan dari tengah-tengah kita. Barbatos kemudian mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, berteriak kepada para hadirin. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian juga menyetujui pendapat Dantalian? Sama seperti aku menyetujuinya. Karena seruan itu keluar langsung dari mulut Barbatos, sang pemimpin fraksi besar. Pengaruhnya luar biasa kuat. Mayoritas orang di ruangan itu langsung bersorak menyatakan persetujuan mereka. Dari sudut lain, Ivar menatap tidak percaya. Ia tidak menyangka Barbatos akan turun tangan langsung dalam urusan ini. Bagi Ivar, tindakan Barbatos yang membela Raja Iblis kelas bawah seperti Dantalian adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan lapis lazuli sendiri, pengikut Dantalian, tertegun melihat situasi ini. Ia tidak menyangka kekuatan kata-kata tuannya mampu membalikkan keadaan se-ekstrim ini. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya, bagaimana bisa Raja Iblis Barbatos tiba-tiba ikut campur dan berdiri di pihak Dantalian. Tepat setelah kekacauan melodi politik itu mereda, secara mengejutkan layar sistem di depan mata Dantalian kembali berkedip serentak, memunculkan rentetan notifikasi baru. Lapis lazuli atau yang akrab disapa Lala berdiri terpaku di posisinya, kepalanya dipenuhi kebingungan atas apa yang baru saja terjadi di dalam ruangan sidang ini. Ia terus mencerna situasi, namun kecepatan dinamika di depannya membuat jantungnya berdegup kencang. Rasa panik yang menjalar tak bisa disembunyikan, terlihat dari butiran keringat dingin yang terus bercucuran di pelipisnya. Berbanding terbalik dengan Lala, di sudut lain ruangan, tawa lepas Raja Iblis Barbatos justru pecah. Ia tampak sangat puas menyaksikan ekspresi Paimon yang membeku setelah dicecar habis-habisan oleh rangkaian pertanyaan Dantalian. Sementara itu Dantalian hanya melirik dingin, ekspresi wajahnya tetap datar, namun tatapannya menembus tajam mengunci sosok Paimon yang kini benar-benar mati kutu dan kehilangan kata-kata.
Barbatos tanpa ragu memuji argumen Dantalian di depan publik. Sejak awal, ia memang menaruh dendam pada bajingan seperti Andromalius dan sudah lama berniat menghabisinya. Namun niat itu selalu kandas karena Andromalius sangat licik dan selalu berhasil menghindarinya. Oleh karena itu, bagi Barbatos, lenyapnya sampah itu dari dunia adalah sebuah berkah. Dan ia merasa sangat berutang terima kasih kepada Dantalian. Akan tetapi ketika Barbatos melontarkan pujian itu, para hadirin justru menunjukkan raut wajah heran. Mereka tampak tidak sepenuhnya sependapat dengan pemikiran Barbatos. Menyadari perubahan atmosfer tersebut, Barbatos langsung melayangkan pandangan tajam ke arah kerumunan. Apakah kalian berniat membela perbuatan sampah itu? Tentu saja tidak, bukan? Gertaknya dengan ekspresi penuh intimidasi. Seketika nyali orang-orang di dalam ruangan itu menciut. Ketakutan menyelimuti mereka, memaksa mereka untuk menyetujui ucapan sang penguasa fraksi. Satu persatu dari mereka mulai bertepuk tangan, yang kemudian diikuti oleh seluruh ruangan sebagai bentuk dukungan paksaan. Tidak berhenti di situ, Barbatos kembali memprovokasi audien. Hari ini adalah malam yang suci. Apa jadinya jika kabar tersebar ke publik bahwa kita, para penguasa, justru membela bajingan seperti Andromalius di malam Walpurgis? Tentu saja kita akan menjadi bahan tertawaan para raja iblis dan kaum bangsawan lainnya. Argumen Barbatos sukses menghantam psikologi massa. Ia berhasil membuat orang-orang meragukan pendirian mereka sendiri, hingga akhirnya mereka berbalik mendukung narasi Dantalian. Perubahan arah angin ini disadari betul oleh Ivar. Ia mulai merasa terusik karena gelombang dukungan kini justru lebih condong kepada Dantalian ketimbang Paimon, terutama saat melihat semua orang bertepuk tangan riuh. Barbatos kemudian menunjuk ke arah Dantalian dan berseru, "Untuk perwakilan dari masyarakat Niflheim, bukankah seharusnya kalian memberikan pujian tertinggi kepada orang ini? Dia adalah pria pemberani yang rela melanggar hukum adat demi wanita yang dicintainya. Tidak hanya itu, dia juga telah memusnahkan benalu yang merepotkan masyarakat. Dia layak disebut sebagai pahlawan." Barbatos tertawa terbahak-bahak, merasa tindakan Dantalian benar-benar luar biasa. Ia lalu menoleh secara mendadak. Seorang raja iblis dianggap sebagai pahlawan. Kau juga setuju dengan hal itu kan, Paimon? Bagai hantaman gada tak terlihat, ucapan Barbatos membuat Paimon tersentak. Ia sama sekali tidak menduga Barbatos akan memanfaatkan momen ini untuk memojokkannya sedalam ini. Ditambah lagi suara tepuk tangan yang masih menggema di ruangan itu, seolah-olah berubah menjadi sorakan yang merendahkan dirinya. Ironisnya, sebagian besar orang yang bertepuk tangan adalah anggota dari golongannya sendiri. Hal itu membuat Paimon benar-benar merasa tak berdaya. Seakan-akan seluruh dunia sedang menunjuk telunjuk ke arahnya dan menyalahkannya. Meskipun dalam hatinya ia tetap teguh meyakini bahwa Dantalian telah melanggar hukum adat. Ia tidak habis pikir mengapa semua orang justru berbalik mendukung pemuda itu. Paimon terus menyangkal kenyataan di dalam pikirannya, benar-benar tidak mengerti bagaimana situasi bisa berbalik se ekstrim ini. Ia telah jatuh ke dalam jebakan yang sempurna. Di tengah kekacauan suara tepuk tangan yang dipicu oleh provokasi Barbatos, Raja Iblis Malbus selaku hakim tidak tinggal diam. Ia yang sudah merasa muak dengan kegaduhan ini, akhirnya berteriak dengan keras, "Harap tenang, hentikan tepuk tangan kalian segera," perintah Malbus tegas. Sementara itu Dantalian hanya mengamati campur tangan tersebut dengan tatapan dingin. Begitu pula dengan Barbatos yang mendengus kesal karena upayanya memojokkan Paimon terpaksa terhenti. Bagi Malbus, aksi tepuk tangan massal di tengah persidangan adalah bentuk campur tangan yang disengaja, dan ia melarang keras hal itu terjadi lagi. Walau dilingkupi rasa dongkol, Barbatos terpaksa patuh pada peringatan sang hakim. Namun secara jujur, Barbatos benar-benar merasa tersentuh oleh argumen Dantalian sebelumnya. Di antara deretan Raja Iblis level rendah yang biasanya hanya berisi sampah tidak berguna, Dantalian sangat berbeda. Dia adalah bidak yang sangat bisa dimanfaatkan.
batin Barbatos licik. Barbatos kemudian membungkuk sedikit ke arah Malbus. Saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mencemarkan otoritas Dewan Pengadilan yang mulia. Sementara Malbus sendiri hanya diam, menganggap urusannya dengan Barbatos telah selesai. Fokusnya kini kembali beralih kepada Paimon yang kondisinya masih tampak terguncang. "Paimon, mari kita selesaikan persidangan ini," ajak Malbus mencoba mengembalikan jalannya sidang. Namun tiba-tiba Paimon mengangkat tangannya. "Tunggu, mohon tunggu sebentar Malbus." Dengan wajah pucat pasi dan tatapan yang sempat kosong, ia menatap Malbus dengan lekat. Malbus mengernyitkan dahi. "Kenapa? Apakah masih ada hal penting yang perlu dibicarakan?" "Ya," jawab Paimon tegas dengan raut wajah yang kembali diselimuti amarah dan nada bicara yang tergesa-gesa. Ia menegaskan, "Saya belum selesai menyelidiki Dantalian." Melihat keputusasaan di mata wanita itu, Malbus menghela napas. "Paimon, kita sudah saling mengenal selama 500 tahun. Aku mengenalmu sebagaimana kau mengenal diriku. Tapi pada akhirnya, aku tetap tidak bisa memahamimu saat ini. Jika sejak awal tujuanmu adalah membela Andromalius, seharusnya kau sendiri yang paling lantang menghina orang-orang kejam semacam itu." Mendengar teguran Malbus, gejolak batin Paimon semakin meronta. Ia ingin menyangkal dan mengungkapkan sesuatu. Namun kata-katanya seolah tercekat di tenggorokan. Apalagi ketika ia melirik ke sisi lain, ia melihat wajah Barbatos yang sengaja memamerkan senyuman mengejek yang sangat menghina. Paimon mengepalkan tangannya merutuki tawa Barbatos yang seolah merayakan kekalahannya. Di depannya, Dantalian juga melakukan hal yang sama, tersenyum tipis seolah-olah tidak terjadi apapun. Seharusnya mereka, jelas-jelas mereka berdualah penjahat yang sebenarnya di sini, jerit batin Paimon yang bergejolak hebat. Sesaat kemudian, tindakan tak terduga kembali terjadi. Paimon tiba-tiba menjatuhkan lututnya, berlutut langsung di hadapan Malbus. Sontak Malbus terkejut melihat pemandangan tersebut. Seorang Raja Iblis Agung seperti Paimon sampai merendahkan dirinya sedemikian rupa. "Aku mohon padamu Malbus, berikan aku kesempatan sekali lagi, satu kesempatan terakhir," pinta Paimon dengan nada memohon namun penuh penekanan. Melihat Paimon yang sampai berlutut dan memohon, Malbus akhirnya luluh dan memberikan kesempatan terakhir yang diminta. Sementara itu, Dantalian yang mengamati dari tempatnya hanya bisa tersenyum simpul di dalam hati. Kejadian ini, permohonan putus asa dari Paimon, adalah sesuatu yang sudah ia prediksi dalam rencana besarnya. Dantalian kemudian melirik ke arah Lala. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai fase berikutnya, pikirnya. Sembari mempertahankan kontak mata dengan Lala, Dantalian memberikan sinyal rahasia melalui gerakan tangannya, memerintahkan pengikutnya itu untuk segera bertindak. Lala yang sudah dilatih dengan baik tidak butuh waktu lama untuk memahami kode tersebut. Ia seketika berbalik, membelah kerumunan para hadirin dan berjalan cepat meninggalkan ruang persidangan. Setelah memastikan Lala berhasil keluar, senyum Dantalian semakin tersungging lebar. Kini tugasnya tinggal satu, menghadapi Paimon yang telah berdiri kembali di hadapannya dengan amarah yang meluap-luap. Paimon menarik napas dalam-dalam lalu membalikkan badan menghadap para hadirin malam Walpurgis. "Sebenarnya ada satu hal penting yang belum saya ceritakan kepada kalian semua," ujar Paimon, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ia membawa sebuah topik baru yang langsung memaku perhatian semua orang. Topik yang akan saya bicarakan kali ini adalah mengenai epidemi wabah yang saat ini melanda kita. Lalu Paimon mulai menjabarkan, "Seperti yang kalian ketahui, suatu hari wabah ini muncul dan menyebar dengan cepat ke seluruh benua. Jumlah korban tewas telah mencapai angka yang sangat fantastis dan terus meningkat setiap harinya." Paimon menjeda kalimatnya, tatapannya menajam. "Tetapi epidemi ini sebenarnya sengaja diciptakan dan disebarkan oleh seseorang.
Mendengar pernyataan itu, kasak kusuk langsung terdengar. Orang-orang terkejut bukan main, tidak menyangka ada konspirasi mengerikan di balik wabah yang selama ini menyiksa benua. Di sela-sela ketegangan itu, Ivar hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa momen yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Malbus menyimak dengan seksama, begitupun dengan Barbatos yang menyipitkan matanya. Paimon kemudian membalikkan tubuhnya dengan sentakan dramatis, mengarahkan jari telunjuknya tepat ke arah pemuda di depannya. Dan pelaku utama yang telah menciptakan wabah mengerikan itu adalah kau, Dantalian. Pungkas Paimon dengan suara menggelegar, melemparkan tuduhan fatal yang siap mengguncang seluruh ruangan.